Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Ikfandi Jayanto. Jangan lupa like video, tonton video ini, kemudian komenlah jawaban kalian di komentar. Karena di video ini akan ada latihan soal. Dari soal yang sederhana sampai soal yang lebih susah. Oke, kali ini kita belajar tentang belah ketupat. Apa itu belah ketupat? Bagaimana rumusnya? Bagaimana sifatnya? Bagaimana rumus mencari keliling, rumus mencari luasnya bagaimana, dan nanti ada latihan soal. Dan di akhir akan ada soal latihan. Oke, langsung saja kita mulai untuk belajar hari ini. Sudah siap? Oke, jika sudah kita lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk belah ketupat. Coba pikirkan. Oke, ada sisi mata nanas ya, berbentuk belah ketupat. Kemudian ada gantungan kunci yang berbentuk belah ketupat. Tentu saja ada ketupat ya, jadi lapar deh, hehehe. Oke, kemudian ada keramik, dan selanjutnya ada petunjuk arah, dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh bangun yang berbentuk belah ketupat. Namun kali ini saya hanya bagikan beberapa kecilnya saja. Oke, kita lanjut. Belah ketupat, persegi dan belah ketupat. Coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Ya, persegi. Ketika kita putar, ya, membentuk sebuah belah ketupat. Yang gambar 2, oke, dari belah ketupat ini, ya, bisa ditarik. Setiap persegi sebenarnya termasuk belah ketupat. Jadi bangun persegi itu termasuk belah ketupat, ya. Tapi tidak semua belah ketupat itu masuk dalam persegi. Contohnya ini, kalau ini ya sisinya sama, kemudian diagonalnya sama. Tapi kalau bentuk ini sisinya sama, tapi diagonalnya bisa dilihat dari mata saja udah ketahuan ini beda kan. Dan sifat dari persegi kemarin, semua sisinya, semua sudutnya adalah sama, siku-siku. Kalau ini kan tidak siku-siku nih, ya kan. Jadi tidak semua belah ketupat itu masuk dalam bentuk persegi. Belah ketupat dan bingkainya. Nah, kita sudah masuk pembuktian sifatnya ya. Setiap belah ketupat dapat menempati bingkainya dengan tepat 4 cara. Kita lihat di gambar kiri. Ini gambar belah ketupat ya, kita masukkan ke dalam bingkainya. Kita tarik, kemudian kita putar. Oke, ini tidak bisa ya. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 cara. Kita berikan fotonya dari yang perputaran tadi. Ada 4 cara. Pada gambar di kiri ini
AB asal muasalnya AB tetap menjadi AB. AD masih tetap, kemudian BC, DC masih tetap ya untuk yang pertama. Yang kedua, AB menjadi BC, AD menjadi CD, kemudian BC menjadi AB, dan DC menjadi AD. Untuk yang ketiga, AB menjadi AD, AD menjadi AB, kemudian BC menjadi CD, dan DC menjadi BC. Untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 4, AB itu menjadi CD, kemudian AD menjadi CB, kemudian BC menjadi AD, dan DC menjadi AB. Kita masuk sifat-sifat dari belah ketupat. Perhatikan gambar di bawah. Belah ketupat dapat menempati bingkainya dengan tepat 4 cara. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian semua sisi sama panjang dan 2 sisi berhadapan selalu sejajar. Coba perhatikan dari belah ketupat ini mana sisi yang sama panjang dan 2 sisi yang berhadapan selalu sejajar. Oke, jadi semua sisinya sama. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC, sisi CD sama dengan sisi AD. Kemudian AB itu sejajar dengan DC, kemudian AD sejajar dengan BC. Sifat yang ketiga, kedua diagonalnya saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku dan saling membagi 2 sama panjang. Coba perhatikan dari gambar ini, belah ketupat ABCD. Manakah yang diagonalnya saling tegak lurus, kemudian sudutnya mana yang membentuk sudut siku-siku? AP itu sama dengan PC dan BP itu sama dengan PD. Selanjutnya, sudut yang berhadapan selalu sama besar dan dibagi oleh diagonalnya atas 2 bagian sama besar. Sudut ABC itu sama dengan besarnya sudut ADC. Sudut BAD itu sama dengan besarnya sudut BCD. Kemudian sudut A1 sama dengan sudut A2. Dan sama dengan sudut C1 dan sama dengan sudut C2. Sedangkan untuk sudut B1 sama dengan sudut B2. Sama dengan sudut D1 dan sama dengan sudut D2. Jadi sama ya. Yang saling berhadapan ini sudutnya sama. Jadi silahkan dipahami lagi, kemudian dipelajari lagi. Kalau belum jelas silahkan kembali, kemudian lihat lagi. Sekarang setelah kalian belajar tentang sifat-sifat belah ketupat, waktunya kita belajar mencari keliling belah ketupat. Bagaimana rumusnya? Kita saksikan bersama. Keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat dapat dihitung dengan rumus. Ingat, rumus suatu keliling bangun itu apa? Yang kemarin sudah kita pelajari dari persegi panjang, kemudian persegi, jajar genjang. Ya, keliling itu berarti panjang semua sisi luarnya dari bangun tersebut. Keliling itu sama dengan jumlah semua sisinya. Sisi yang terluar ya, kalau sisi di dalam bukan itu. Kemudian kelilingnya berarti 4 kali sisi, karena semua sisi dari belah ketupat adalah sama besar.
Jadi bisa kita tuliskan K sama dengan 4S. Setelah kalian belajar keliling, sekarang kita belajar tentang luas belah ketupat. Bagaimana rumusnya? Rumus luas belah ketupat kita lihat di video ini. Luas belah ketupat. Silahkan adik-adik lihat ada segitiga ABC. Pada segitiga ABC, sisi AB itu sama dengan sisi CB. Jika AC sama dengan sama dengan alas, AC sama dengan alas, dan BB sama dengan tinggi, maka luas dari segitiga ABC adalah setengah kali AC kali BB. Karena luas segitiga pada dasarnya adalah setengah kali alas, kemudian kali tinggi. Ya, kita buat segitiga yang sama besar ya. Kemudian dari segitiga yang sama besar ini ini segitiga KLM sama bentuknya dan ukurannya juga sama dengan segitiga ABC. Dan akan kita geser sedemikian rupa sehingga terbentuklah belah ketupat. Penasaran ya? Saksikan video ini. Kita mulai ya, kita geser, kemudian kita putar, ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Iya. Sudah membentuk belah ketupat. Oke, lihat dulu, perhatikan. Belah ketupat ABCD terbentuk dari dua segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti ya, kedua kaki sisi dari segitiga itu sama ya. Jadi luas ABCD sama dengan 2 kali luas segitiga ABC. Loh, kok bisa begitu? Karena segitiga ABC itu sama dengan segitiga ACD. Jadi tidak perlu kita cari luas ini ditambah luas ini. Cukup kita cari luas ini kemudian dikali 2. Karena sama ya, sama besar. Sama dengan 2 dikali setengah AC dikali BP. Karena 2 dikali setengah AC dikali BP, kita lihat 2 dikali setengah, ya 1 ya, karena 2 dikali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Jadi 1 nggak perlu kita tulis di depan sini ya. Kemudian AC dikali, lah ini kok berubah. BP, lihat. BP itu setengahnya dari BD. Kenapa? Karena tinggi BB itu sama dengan tinggi PD. Jadi BP itu 2 kali lipatnya, akan menghasilkan panjang BD. Jadi BP itu setengahnya dari BD. Kita tuliskan ya. Dengan AC dan BD adalah diagonal belah ketupat ABCD, maka setiap belah ketupat rumus luasnya adalah L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dengan diagonal 1 untuk gambar di bawah ini adalah panjang AC. Kemudian diagonal 2-nya panjang BD. Nah pasti kan ada pertanyaan. Jika panjang BD saya sebut diagonal 1, boleh tidak? Tentu boleh. AC saya sebut diagonal 2, boleh tidak? Tentu boleh.
Jadi tidak masalah kalian mau menyebutkan AC itu yang diagonal 1 atau yang BD itu yang diagonal 1, silahkan. Suka-suka kalian. Nanti hasilnya juga akan sama saja. Luas belah ketupat dapat juga dihitung dengan rumus. Luas sama dengan A dikali T. Dengan A itu alas atau sisi belah ketupat, kemudian T itu tinggi belah ketupat. Catatan. Nah, tapi seperti ini gambarnya ya. Hampir mirip bangun apa ini? Iya, mirip dengan bangun jajar genjang. Oke, jadi rumus jajar genjang juga bisa kita pergunakan untuk mencari luas dari belah ketupat. Ya, namun harus mencari tingginya ini ya, tingginya ini yang kemungkinan terbesar itu sulit. Ya, kecuali kalau dia sudah diketahui. Setiap belah ketupat termasuk jajar genjang sama sisi. Ya, jajar genjang sama sisi. Setiap belah ketupat itu termasuk jajar genjang sama sisi. Oke, kalian sudah belajar dari materi jajar genjang. Belajar dari materi belah ketupat, dari sifat-sifatnya, dari contohnya, dari kelilingnya, dan dari luasnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan bangun belah ketupat di bawah ini. Hitunglah keliling belah ketupat berikut ini dengan terlebih dahulu menentukan panjang sisi AD. Ya, karena kelilingnya itu adalah jumlah semua sisi terluar dan sisi ini belum diketahui. Maka dari itu kita harus mencari dulu salah satu sisinya karena sama. Panjang semua sisinya sama dalam belah ketupat. Kita selesaikan ya. Kita lihat lagi gambarnya. Diketahui AP 12, kemudian PD-nya 5, diketahui kelilingnya. Kita cari karena kelilingnya rumusnya 4S, sisinya kita belum diketahui, maka pada segitiga APD siku-siku di P. Ya, maka AD kuadrat itu sama dengan AP kuadrat ditambah PD kuadrat. Ada yang tahu ini rumus apa? Ya, rumus Pythagoras. AP kuadratnya itu 12 kuadrat, PD-nya itu 5 kuadrat, berarti AD kuadrat adalah dari 12 kuadrat itu 144. 5 kuadrat 25. 144 ditambah 25 hasilnya ya 169. Berarti panjang AD adalah akar dari 169. Berapa akar 169? Ya, 13. Karena 13 dikali 13 adalah 169. Jadi sisi belah ketupat itu adalah 13 cm. Karena kita sudah mengetahui sisi belah ketupat, maka kita bisa menentukan kelilingnya, yaitu 4 kali S. S-nya 13, kita ganti S-nya dengan 13, berarti 4 kali 13. 4 kali 13 berapa? Ya, 52 cm. Jadi, keliling belah ketupat ABCD adalah 52 cm. Contoh yang kedua, hitunglah luas belah ketupat yang diagonalnya 12 cm dan 15 cm. Kita selesaikan. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Diagonal satunya 12.
diagonal 2-nya 15. Terserah kita ya, mana yang mau diagonal pertama, mana yang diagonal kedua. Namun biasanya yang menjadi diagonal pertama itu ya biasanya yang disebutkan pertama. Ya, itu sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian ditanyakan adalah luasnya. Luasnya luas setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi setengah kali diagonal 1 12 kali diagonal 2 15. Nah, di sini kita selesaikan. Setengah kali 12 dulu. Berapa? 6 ya. Kemudian 6 dikali 15. Hasilnya 90 cm kuadrat. Soal yang ketiga. Latih contoh soal. Hitung luas belah ketupat KLMN berikut. Penyelesaian. Kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Ya, ini hampir mirip dengan jajar genjang ya. Diketahui A sama dengan sisi. Ini ya sisinya A 11 cm. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Ditanyakan luasnya. Berarti kita memakai luas jajar genjang. Apa? Alas kali tinggi. Alasnya mana? Ini kan sama. Ya, karena ini belah ketupat jadi ini sama. Jadi alasnya 11. Dikali tingginya 10 cm. 11 dikali 10 cm? Ya, 110 cm kuadrat. Jadi sudah ketemu ya. Soal nomor 4, latihan soal. Diketahui luas belah ketupat ABCD sama dengan 96 cm kuadrat. Jika panjang AC-nya 12 cm, maka tentukan panjang BD-nya. Nah, dalam soal ini diketahui luasnya yang sudah diketahui. Kemudian panjang salah satu diagonalnya sudah diketahui. Dan yang ditanyakan panjang diagonal yang lain. Bagaimana caranya? Mari saksikan. Pembahasan mari kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Tadi yang diketahui luasnya 96, panjang AC atau diagonalnya salah satu 12 cm. Dan yang ditanyakan adalah panjang BD atau diagonal yang lain. Luas ABCD itu sama dengan setengah kali AC dikali BD. Masukkan saja luasnya. Kan sudah diketahui 96 nih. Masukkan ini 96. Setengah tetap setengah. AC-nya 12. Masukkan AC-nya 12. Kemudian BD-nya belum diketahui. Tetap tulis BD. Ini membentuk sistem persamaan linier satu variabel dengan variabelnya BD. 96 tetap tulis, kemudian setengah kali 12, 6 kali BD. Kita tukar ya, 6 BD karena saling bertukar berarti ya negatifnya hilang. BD sama dengan 96 dibagi 6. Menghasilkan nilai 16 cm. Jadi panjang BD adalah 16 cm. Oke, kita masuk contoh soal yang kelima. Sebidang sawah milik Bu Katarina berbentuk belah ketupat. Berukuran diagonal 30 meter dikali 15 meter. Jika harga tanahnya itu 30.000 per meter persegi atau meter kuadrat, maka harga sawah seluruhnya adalah, oke, kita coba pembahasan. Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan luasnya. Rumus luasnya adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah kali diagonal 1 tadi 30 meter. Kemudian diagonal kedua adalah 15 meter.
Jadi setengah dikali, karena 30 dikali 15 itu hasilnya 450, kemudian dikali setengah, yaitu 225 meter kuadrat. Kemudian kita mencari biaya keseluruhan. Karena biayanya itu 30.000 per meter kuadrat, maka tinggal kalikan saja luasnya dikali biayanya. Luasnya tadi 225 meter kuadrat dikali 30.000. Hasilnya 6.750.000. Jadi biaya yang diperlukan adalah sebesar ini. Ini soal berbentuk cerita yang konteksnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, karena kalian sudah belajar contoh soal, sekarang silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut. Soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Isilah tabel berikut dengan melihat pada gambar bangun belah ketupat. Silahkan pause video ini, kemudian catat dan kerjakan. Isilah titik-titik dalam tabel tersebut. Soal nomor 2. Tentukanlah keliling belah ketupat ketika diketahui panjang sisinya itu 53 cm. Silahkan pause. Soal yang ketiga. Perhatikan bangun belah ketupat di bawah ini. Silahkan perhatikan belah ketupat. Hitunglah keliling belah ketupat berikut ini. Silahkan catat. Pause videonya. Catat. Soal nomor 4. Hitunglah luas belah ketupat yang panjang diagonal-diagonalnya yaitu 24 cm dan 18 cm. Silahkan pause video dan catat soalnya. Kita lanjut. Soal nomor 5. Suatu belah ketupat panjang salah satu diagonalnya 72 cm. Luas belah ketupat tersebut 1080 cm kuadrat. Tentukan panjang diagonal yang kedua. Jadi cari panjang diagonal yang lain. Silakan pause, catat soalnya. Kita lanjut soal nomor 6. Jika diketahui luas belah ketupat PQRS itu 180 cm kuadrat dan jika panjang PR-nya itu 15 cm, maka panjang QS itu berapa? Silahkan pause dan catat soalnya. Kita masuk soal selanjutnya. Suatu belah ketupat panjang sisinya adalah 4A. Nah, kita memakai aljabar ya. Jika kelilingnya adalah 48 cm, maka tentukan nilai dari A. Silakan cermati soalnya, pause videonya, catat. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 8. Belah ketupat ABCD dengan luas 48 cm kuadrat, jika panjang diagonal-diagonalnya adalah 4D dan 3D, maka tentukan nilai D dan panjang kedua diagonalnya. Jadi pertama kalian cari dulu nilai D-nya ini. Kalau sudah ketemu nilai D-nya, baru kalian bisa mencari ya panjang diagonal 1 dan panjang diagonal 2. Soal yang nomor 9. Sebuah belah ketupat diketahui luasnya 96 cm kuadrat. Jika panjang salah satu diagonalnya 12 cm, tentukan A. panjang diagonal yang lain dan B. keliling belah ketupat tersebut. Silahkan pause video dan kerjakan.
Soal nomor 10. Perbandingan panjang kedua diagonal belah ketupat adalah 1:2. Jika luas belah ketupat tersebut 64 cm kuadrat, maka tentukan panjang masing-masing diagonal. Jadi ini kita menggunakan perbandingan. Ingat materi kelas 7 ya, perbandingan dan skala ya. Nah, ini kita coba terapkan perbandingannya. Soal nomor 11. Sebidang sawah milik Pak Cinta berbentuk belah ketupat. Berukuran diagonalnya 44 meter dikali 20 meter. Jika harga tanahnya itu 15.000 per meter kuadrat, maka harga sawah seluruhnya adalah, silahkan pause, tulis soalnya dan kerjakan. Soal nomor 12. Apa bedanya belah ketupat dengan jajar genjang? Silahkan tulis apa perbedaannya ya. Silahkan pause, catat soalnya. Oke, kalian sudah mencatat soalnya dan mengerjakan. Silahkan tuliskan hasil jawaban kalian di komentar. Nanti akan saya komentari masalah benar tidaknya. Dan ketika kita sudah belajar kali ini dari awal sampai akhir, jika kalian ada yang perlu ditanyakan kurang jelas, silahkan boleh menanyakan, silahkan tulis di bawah komentar itu. Tuliskan komentar kalian di bawah, apa yang belum diketahui. Jika sudah dan cukup, terima kasih sudah mau berlatih dan mau belajar untuk mengasah bakat dan minat kalian dalam bidang matematika. Terima kasih, selamat belajar, selamat berjumpa kembali di kemudian hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam damai, semoga sehat selalu. Bye-bye.